telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum pernah pesan? Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Pacarnya. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip,
Ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya
pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ,
baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak
oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut
persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Ya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadil. Betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Pacarnya. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih makin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan bawa kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyangkut Katanya sana kemarin sendiri? kabur Karena kan dua kamu sendiri kan koper. nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China,
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesantar? Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin spill? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum pernah pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum pernah pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Penjemputan bang. Soal penjemputan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Pacarnya. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadil. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadil. Betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Fadel. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Ya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang kalau di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih makin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa nggak koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya, itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadil. Betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur buat Karena kan tiga kamu orang. sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadil. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Penjelasannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China,
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu koper sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China,
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China, saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? penjelasannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum pernah pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadil. Betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya, itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu koper sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih makin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan tiga kamu koper sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih makin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu koper sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesantar? Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Yang rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar. ada video call Sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sama sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Yang rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin spill? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum pernah pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu. Tenang. Udah tadi foto. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur buat Karena kan tiga kamu koper sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi foto. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sama karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadil. betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan, sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Dia rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pasal. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pasal? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya, itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Bang? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan tiga kamu koper sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China,
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Katanya kemarin tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin spill? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di posisi ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagi aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan gimana? nggak ngomong di podcast ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadil, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadil nantangin katanya. Ya Fadil kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadil. Betul. Dan itu katanya Fadil nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadil atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadil terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadil dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadil memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum pernah pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Penjemputan bang. Soal penjemputan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Penjemputan bang. Soal penjemputan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesankan? Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Penjelasannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin spill? kamu Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan itu ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Jadi itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kena pesan? Bentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahma. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, ada video call sama sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab, biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang. Tadi penjelasannya bang. Yang mana? Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyambung Katanya sama kemarin sendiri? kabur Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya, begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia semua. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli ada video call sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi pas. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penyebutan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum betul. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadil Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semuanya dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya? Gua tahu lu itu aborsi, betul ya? Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China.
Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli, Sebentar, ada video call sama tolong. Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang kata video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama Betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia, mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun.
saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih makin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahmat. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel. Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadel Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening, sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sama tolong. sama Fadel, itu benar nggak sih? Sebentar, saya tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli. Loli lagi video call sama betul, Fadel. Betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat yaitu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan, aman, ya kan.
Katanya kemarin Ya, tapi kenapa tiga koper gimana nggak Pak? nyampur Katanya sana kemarin sendiri? kamu Karena kan buat kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadel Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat 20 September. Nikita Mirzani diketahui mempolisikan Fadel atas tudingan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman menilai laporan yang dibuat Nikita Mirzani kepada Fadel Bajideh bukan laporan sembarangan dengan ancaman hukuman penjara yang begitu berat. Dalam jumpa pers dengan Fadel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin, Rasman merasa bahwa Nikita Mirzani akan kesusahan untuk membuktikan laporannya kepada Fadel terkait aborsi dan pemaksaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Bahkan diakui Rasman kalau pembuktian pemaksaan persetubuhan juga sangat berat untuk diungkap. Tapi ia akan terus mengikuti perkembangan kasus Fadel dari laporan Nikita Mirzani. Berdasarkan laporan dari Nikita Mirzani, Rasman menyebut kliennya terancam hukuman 9 tahun penjara. Terkait ancaman pidana tersebut, Rasman nantinya akan dibuktikan sesuai fakta sebenarnya. Diketahui laporan itu dilayangkan Nikita Mirzani karena Fadel memacari Loli yang merupakan anak perempuannya yang kini berusia 17 tahun. Saudara-saudara, setelah berlanjut persoalan yang ada di UK, belakangan mulai muncul dari media sosial bahwa Loli, karena sudah menyebar ya, Loli oleh adik saya NM menyebut saya, kalau saya tidak salah kutip, ini semua ada dalam rangka prasangka tidak bersalah, praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Kalau saya tidak salah, NM mengatakan bahwa gua tahu lu itu sudah hamil, betul ya begitu ya. Gua tahu lu itu aborsi, betul ya. Dan itu yang saya lihat dan saya dengar. Saya makin ngeri lagi saya. Waduh, sampai segininya gitu. Kemarin dikeluarkan dari kakak, tidak dianggap anak, tidak dapat warisan. Sekarang aborsi, terus tahu dia sudah. Nah, ini saya kebayang ini anak dengan ibunya ini apa masih mungkin baik apa enggak gitu. Nah, baru kemudian tanpa saya duga kemarin sore, karena tadi saya datang ke Polres Jakarta Selatan menangani klien yang baru pulang dari Eropa dan akan berangkat ke China. Saya kumpul berkas, saya rapat di rumah dengan tim saya, dengan Rahman. Saya dikontak oleh saudara Bangkit Pardede. Bangkit ini bagian dari kantor saya dulu, kemudian berkembang, dan kita tidak pernah larang orang di kantor kita berkembang untuk membuka kantor. Bangkit kontrak, terus dia beritahu, kemudian keluarga rapat. Fadel Bajideh mengakui sempat mengancam Nikita Mirzani terkait Loli melalui sambungan telepon. Dalam jumpa pers bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, Fadel mengakui dirinya tersulut emosi saat Loli dijemput paksa oleh Nikita Mirzani Kamis lalu. Ia pun sempat melontarkan ancaman kepada Nikita secara spontan. Akan tetapi diakui Fadel, dirinya lupa bila Nikita Mirzani adalah ibu dari Loli yang tentunya memiliki hak. Kini dia justru tenang karena Loli bersama ibunya sudah aman. Sebagai kekasih Loli, Fadel Bajideh ikut memperjuangkan kebenaran yang digembar-gemborkannya. Diketahui Loli sudah dijemput Nikita Mirzani di sebuah apartemen kawasan Bintaro, Jakarta pada Kamis pagi. Tujuan penjemputan Loli salah satunya adalah untuk dilakukan visum dan pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani. Saat momen penjemputan Loli, dirinya pun sempat histeris dan menghubungi Fadel Bajideh. Nikita Mirzani pun berkata dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut, namun tidak menyangka sang anak akan menghubungi Fadel.
Nikita Mirzani juga membuat laporan polisi tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur yang diduga dialami Loli dengan terduga pelaku Fadil Bajideh. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening, baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke Biar rekening, komprehensif. sebentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan Loli Sebentar, ada video call sesinya- sama tolong. sama Fadel. Itu benar nggak sih? Sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik, sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Bang, biar nyambung dikit bang, tadi penjelasannya bang. Yang mana yang belum kenapa? Sebentar. Satu-satu, tenang. Udah tadi Pak. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Biar pesannya udah. Biar nyambung pesan aja. Soal penjemputan bang, yang katanya video call bang. Terus Fadel nantangin katanya. Ya Fadel kemarin Niki bilang. Satu-satu. Nah kemarin Niki bilang, NM bilang pas lagi penjemputan Loli, Loli lagi video call sama Ya, betul, Fadel. betul. Dan itu katanya Fadel nantangin NM, itu benar apa enggak? Itu betul, karena kenapa di sini gua sempat seperti itu? Karena gua nggak tega, Loli sendiri di sana. Ya kan gua pacarnya. Iya, tapi di saat gua melihat ya itu ibunya, gua sempat lupa. Oh iya, kan dia ibunya. Ya akhirnya ya udah, nggak apa-apa. Lagian aman juga kan sama ibunya sekarang. Ya kan aman, ya kan. Ya, tapi kenapa nggak nyambung sana sendiri? Karena kan kamu sendiri kan nggak ngomong di podcast. Ini belum bentar. Ini kan baru 2-3 poin kan. Sekarang ada tuduhan juga ke dia mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah. Pengacara Fadil Bajideh, Rahman Arif Nasution, ragu Nikita Mirzani bisa membuktikan tudingan aborsi kepada kliennya pada Jumat